Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Eva Siagian. Kita ketemu dalam Mapel IPS dengan subtema peran impact dalam kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita mendeskripsikan dampak perkembangan impact terhadap kegiatan ekonomi, mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan impact, menjelaskan pengertian dari kreativitas, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang kreatif, menjelaskan pengertian dari wirausaha. Kita masuk peranan impact dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan impact muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemuas pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan impact saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Pesatnya perkembangan impact dapat dilihat dengan semakin bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Perkembangan impact dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi manusia. Berkembangnya impact memberikan dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatif antara lain, 1. Dapat terpenuhinya kebutuhan manusia, artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Sedangkan dampak dari negatif dari perkembangan impact antara lain, 1. Mempengaruhi pola pikir masyarakat yang negatif jika informasi yang diperoleh melalui internet berisi tentang segala hal bersifat negatif. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan hasil perkembangan impact, misalnya kendaraan bermotor, maka pencemaran juga semakin bertambah. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Sebagai contoh, siswa setiap saat hanya memegang HP dan melupakan kewajiban sebagai siswa untuk belajar. Yang keempat, dampak menimbulkan kerusakan lingkungan alam sebagai akibat semakin banyak limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Lalu anak-anak, apa yang menjadi peran perkembangan impact itu bagi kegiatan ekonomi? Yang pertama, A. Produksi. Impact dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. B. Distribusi. Impact dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. C. Konsumsi. Impact dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Kita tahu bahwa perkembangan impact tidak akan berhenti sampai di sini saja, karena akan terus berkembang. Kita masuk G. Peranan kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Kebutuhan manusia yang sangat bervariasi tentu saja harus diikuti dengan kemampuan pengusaha untuk membuat hasil produksi yang lebih bagus dan lebih kreatif agar barang produksi yang lebih laku di pasaran. Kemampuan kreatif yang dimiliki seorang disebut kreativitas. Kreativitas merupakan suatu ciri dari jiwa wirausaha. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Supriyadi 2001 halaman 7. Kreativitas dapat diartikan juga sebagai kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu yang baru dan berbeda. Nah, apa yang menjadi ciri-ciri orang yang kreatif? Yang pertama, bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap satu masalah.
Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan pendapat yang berbeda dengan orang lain. Yang ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. 8. Belajar dari kegagalan. 9. Belajar dari pengalaman orang lain. Kita harus menyadari bahwa tantangan hidup di masa yang akan datang sangat berat, maka harus dihadapi dengan kreativitas dan inovasi. Inovasi merupakan penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen. Pengusaha yang sukses selalu melakukan inovasi bagi perkembangan usahanya. Perusahaan akan selalu menghasilkan produk baru untuk mengikuti perkembangan sesuai selera konsumen. Nah, tujuan perusahaan melakukan inovasi antara lain membuat desain dan model yang menarik selera konsumen. 2. Menghasilkan barang yang berkualitas bagus. Yang ketiga, membuat nyaman dan memberi kepuasan kepada konsumen. Yang keempat, mempunyai ciri khas dari produk dari perusahaan lain. Yang kelima, produknya memiliki daya guna dan serbaguna. Yang keenam, menghasilkan produk dengan harga bersaing. Kita masuk yang kedua, kewirausahaan. Kewirausahaan adalah salah satu sikap kemampuan seseorang dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru yang memiliki keunikan yang disebut secara kreatif dan inovatif yang memberikan manfaat bagi orang lain. Seseorang wirausahaan memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menemukan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi. Peran kewirausahaan antara lain membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional, mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, menambah investasi dalam negeri, menambah pemasukan sektor pajak. Nah, apa itu yang menjadi ciri-ciri manusia wirausaha? Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat, memiliki sikap mental seorang wirausaha, memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan, memiliki keterampilan wirausaha, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Kita masuk bagian yang terakhir, E. Hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Penyebab kelangkaan antara lain perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. 2. Pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Peranan keterkaitan pasar dengan distribusi antara lain 1. Mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi. Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang antara lain 1. Peranan bagi konsumen dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. 2. Peranan bagi konsumen dapat memenuhi semua kebutuhannya melalui pasar. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan karena pasar menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat dan diperlukan dalam pembangunan. Yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia dapat menyerap tenaga kerja. Sampai di sini pembelajaran kita. Terima kasih.